Halo saudara-saudara, kok jadi jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yeay. Kali ini bersama Tisa Biani. Yeay. Mantap Kang Soleh, ini kok berhubung nggak ada poster Star Syndrome nih? Nggak ada lagi tempat. Oh, nggak ada Penuh. lagi tempat ya? Mantap. Sekarang yang sedang baru saja keluar album EP ya, Baru EP sih Kang. EP. Sebelum EP-nya tuh judulnya Apakah Aku? Apakah kita? Salah, Apakah Kita? Tanda tanya. Ya. Sebelumnya single. Sebelumnya trial dulu Kang, single. Nah sekarang kayaknya harus buat sesuatu nih biar orang makin lihat keseriusanku sih di dunia musik. Nah, kalau kamu tuh sebetulnya dari dulu seriusnya pengen di musik apa di acting? Passion awal sebenarnya acting. Ya udah nyaman juga Kang di situ karena ya udah ketemu pergaulannya segala macam. Tapi lama kelamaan kok kayaknya ada yang kurang aja gitu kalau hobiku yang satu ini yang selain acting itu nggak kerjain juga nyanyi gitu. Kalau acting mah katanya gara-gara lihat Yuki apa? Iya Yuki Kato, benar. Iya. Yuki Kato, aku ngefans banget sama Yuki. Oh, Jadi dulu tuh waktu pas aku kecil sering banget nonton sinetronnya dia, judulnya Hard Series kan. Iya. Hard Series. Lama-kelamaan kok kayak pengen gitu jadi artis nih gara-gara ngeliat tuh orang gitu ya gitu. Alhamdulillah ada jodohnya aja gitu jalannya, walaupun aku bener-bener nggak ada keluarga yang di industri entertain, jadi bener-bener effort banget lah untuk ke arah situ Kang. Kenapa spesifik acting Yuki di Hard Series? Karena waktu itu kan dia lagi ngetren banget tuh ya, sinetron Hard Series tuh. Ya kan, terus role model anak kecil pada saat itu kan Yuki Kato. Oh, karena sama Rahel Amanda tuh, ingat karena banget. anak kecil. Terus ya keren aja dia stylenya pada saat acting gitu. Ya udah akhirnya aku idolain, terus mama pengen jadi artis gara-gara Yuki Kato gitu. Terus kata mama apa? Aduh dek, susah banget dek, nggak ada link, nggak ada apa gitu. Duh caranya gimana ya dek gitu kan. Ya terus alhamdulillah waktu itu ada tetangga yang kenal sama artis cilik juga namanya Dea Imut, Kang Soleh. Iya tahu. Ya. Nah kenal sama Dea Imut juga waktu itu pada saat itu lagi ngetren juga tuh. Terus ya udah aku datang ke rumahnya Dea Imut, kebetulan dia juga punya production house yang bisa kayak menyalurkan bakat-bakat anak-anak kecil gitu, kayak casting segala macam. Terus aku casting di situ, dapet dari situ link untuk ada iklan ini iklan itu, aku casting kesana kemari. Tetangga kamu ya kenal sama ibunya Dea Imut. Jadi ini kamu ngomong ke tetangga kamu pengen jadi artis? Iya kebetulan gitu, iya aku pengen jadi artis kayak Kak Dea gitulah, peres-peresnya lah gitu. Caranya gimana ya tante gitu. Ya udah kamu ikut aja casting di PH aku gitu. Terus pas casting di PH-nya Kak Dea Imut, ketemu sama agensi ini, agensi itu, manajemen ini, manajemen itu. Terus ya udah di situ kan kita suka dikasih ada info-info casting gitu, Kang. Terus aku kalau lagi libur sekolah rajin aja ikut casting. Casting pertama suruh ngapain waktu itu? Suruh acting nangis, acting marah gimana Tisa, acting nangis gimana Tisa, kalau ketawa happy gimana. Dalam semenit tuh harus ngelakuin 3 perasaan itu. Waktu itu berlatih dulu nggak di rumah? Waktu itu berlatih dulu nggak ya? Kebetulan karena mamaku gak ada background ke sana ya, maksudnya orang tua aku gak ada background ke sana, jadi nggak tahu cara proses casting tuh seperti apa. Jadi kita ngalir aja gitu, yang penting dandan cakep, dandan cakep rapi gitu. Terus apa yang harus dilakukan pada saat casting nggak tahu, udah wallahu alam aja kan. Masih ingat rasanya waktu di depan kamera, ayo coba Tisa acting ini? Deg-degan sih, rasanya deg-degan banget gitu karena yang ikut casting tuh rata-rata bule-bule semua Kang. Oh yang Indo-Indo gitu Indo-Indo semua. Terus aku nih Jawa sendiri nih. Jawa sendiri yang bener-bener ya udah natural aja gitu, datang casting pakai baju rapi gitu. Terus ya udah aku ikhlas aja deh, mau keterima mau enggak ya terserah gitu. Dan aku nggak langsung keterima Kang. Aku ribuan kali ikut casting baru keterima. Kenapa masih semangat setelah ribuan kali nggak keterima? Kenapa ya? Mungkin karena satu, aku udah passionnya ke situ ya, aku pengen jadi artis gitu pada saat itu. Terus dari dulu emang banci tampil aja gitu. Suka ngaca-ngaca di depan kaca, suka
suka joget-joget sendiri, terus kalau ngelihat orang acting tuh suka tiruin di depan kaca gitu. Jadi penasaran jadi seorang pemain film tuh kayak gimana sih gitu. Oh, jadi kalau habis nonton terus diulangin di depan Iya. kaca gitu. Iya, misalnya kayak siapa nih, kita contoh deh Yuki Kato marah, gimana sih gitu. Terus aku tiruin gitu, acting marahnya Yuki Kato, acting marahnya siapa ini itu gitu. Waktu Yuki, kamu pernah ngomong langsung ke Yuki? Pernah, Apa pernah. reaksi dia? Pernah reaksi dia, "Hah, kok kamu bisa ngefans sama orang kayak aku sih?" Kadang aku kayak nggak berusaha untuk menginteresting orang gitu. Tapi kok bisa kamu ngefans? Iya kak, aku ngefans banget dulu sama kakak gitu. Karena gaya kakak tuh keren banget kalau tiap di sinetron gitu. Setelah ribuan casting, peran pertama acting tuh apa? Iklan dulu, Iklan apa? Bang waktu itu. Jadi dulu aku nggak langsung ke sinetron Kang. Jadi aku waktu itu alhamdulillah setelah ribuan casting gitu kan, izin sana izin sini ke kepala sekolah segala macam, akhirnya aku dapat iklan Blang. Itu juga nggak langsung dapat, kalau iklan kan dulu ada nominasi dulu. Itu nominasinya Kang itu sama bule-bule Kang, sama anak-anak kecil Indo yang ibu bapaknya pada nganterin, ibunya bule bapaknya bule gitu. Terus sedangkan aku benar-benar ibu bapakku Jawa tok gitu kan. Terus aku udah kayak insecure, aduh mah dulu aku udah ngerti gitu kan, itu cantik mah, rambutnya tuh coklat semuanya, matanya bola matanya tuh bukan kayak orang Indonesia lah intinya gitu. Aku kayak nggak kepilih deh mah gitu. Udah deh santai aja, kamu pede aja kan, alhamdulillah keluarga aku tuh support banget kan gitu. Ya udah terus aku kayak ikhlas aja. Tiba-tiba aku nggak tahu kenapa tuh kepilih Kang. Padahal maksudnya rata-rata kan pada zaman itu iklannya yang penting good looking kan gitu. Tuh aku juga nggak tahu kenapa, apa dari apanya gitu yang dinilai, aku nggak tahu gitu atas dasar apa kenapa aku bisa dipilih dibanding yang Indo itu gitu. Pertama kali itu berarti di depan kamera tuh iklan Bang itu. Iya. Rasanya gimana? Rasanya ya bersyukur pastinya Kang. Cuman waktu itu pertama kali iklan Bang udah ada tantangannya. Jadi ceritanya aku di situ jadi anak kecil yang kakinya digips. Oh. Jadi jalannya harus pincang, iya. terus dipakein pencetak gips itu selama ya hampir 24 jam kan syuting gitu. Terus pakai apa sih, kruk ya? Iya. Pakai kruk gitu. Jadi dari awal pertama kali syuting udah dapet challenge segede itu. Nah dari situ kayak makin tertantang lagi, wah film tuh gak semudah yang dibayangin ya, nggak bisa cuma ngandelin fisik doang, tapi harus ada hidden talent yang dipunya gitu, kesabaran, terus totalitas gitu kan. Jadi ya dari situ belajar lebih mandiri sih gitu dari film tuh. Waktu lihat diri sendiri di iklan itu di TV gimana tuh rasanya? Waktu pertama, wah norak Kang. Masuk TV gitu kan, norak Kang gitu. Cuman ya aku nggak terlalu mikirin, aku dulu nggak terlalu mikirin itunya sih, lebih kayak pengalaman dan happy-nya aku bisa syuting sama orang yang lebih tua gitu. Karena kan biasanya kita ngumpul sama anak seumuran di sekolah gitu, terus seneng gitu dimanjain sama om-om, tante-tante pada saat itu gitu. Kamu mau apa Tisa dulu kan gitu kan, dimanjain lah gitu. Di rumah emang nggak dimanjain? Ya dimanjain sih Kang, cuman beda gitu, kita punya temen yang lebih tua tuh kayak ada pride-nya aja gitu buat anak umur segitu. Masa? Ya menurut aku ya gitu. Karena ngerasa pergaulannya luas gitu kan. Wah temen-temen aku nih pergaulannya di sekolah-sekolah aja nih gitu. Gue punya temen di luar dari sekolah nih udah gitu yang ibaratnya bisa lebih luas aja gitu pergaulan. Senang gitu aku dulu syuting gitu. Kalau acting pertama di apa, sinetron apa? Acting pertama dulu aku series, masih inget banget PH-nya Multivision, syutingnya sama Jonathan Frizzy, Om Ijong dulu aku manggilnya. Jadi anaknya, perannya masih digendong-gendong, sekarang udah gak bisa dong digendong sama Om Ijong. Terus itu syutingnya pada saat kalau nggak salah cuma buat 30 episode doang Kang, karena dulu masih sekolah kan, jadi nyari job yang emang bener-bener singkat waktunya. Ya udah terus syuting cuma buat Ramadan, tayangnya di Indonesia sama Malaysia, di Astro tayangnya dulu. Kalau yang di Malaysia, di Indonesia tuh di mana ya, SCTV kalau nggak salah. SMP berarti itu? Apa tuh? Suatu itu Kelas, series itu kelas SMP apa SMA? SD.
Oh SD, oh SD. makanya masih digendong-gendong ya? Masih digendong. Iya, nggak mungkin SMP digendong kan. Iya, Iya, SMP dulu. SMP, SD. SD kelas berapa? SD dulu kelas 1. Kelas 1 SD? Iya, jadi aku itu iklan TK, Kang. Oh jadi kamu tuh waktu ngeliat Yuki itu dari TK? Aku ingat banget umur 45 tahun lah gitu. 45 tahun, terus udah mulai masuk series, sinetron tuh SD lah gitu. Tapi apa setelah terjun ke acting, apakah semenyenangkan yang kamu bayangkan? Ada capeknya juga sih Kang gitu, karena kan aku dulu masih sekolah ya, jadi ngomong sama kepala sekolah izin segala macem tuh nggak mudah gitu, karena gimana ya, maksudnya untuk umur segitu kan hal yang masih artis cilik masih jarang kan waktu itu ya Kang, hal yang tabu gitu, kayak mau apain sih kamu, emang tayang di TV apa sih gitu, kita juga butuh bukti nih gitu kan, gurunya gitu kan. Ya udah aku dijelasin nih tayangnya di sini, syutingnya kayak gini, jadi ribetnya persoalan itu sih Kang gitu. Cuman kalau soal pulang pagi gitu segala macam ya pasti ya udah jadi resiko, tapi ya itu salah satu hal yang bikin aku capek juga lah pada saat umur segitu. Makanya homeschooling tuh, pindah homeschooling tuh SMP ya, mulai SMP? Homeschooling kelas 5. Oh kelas 5. Jadi aku sempat ngejalanin sekolah biasa dulu lah sampai kelas 5, udah mau ujian tuh aku masuk homeschooling. SMP homeschooling juga? SMP homeschooling, yang sempat sekolah biasa tuh SMA balik lagi aku sekolah biasa. Kelas 1, kelas sampai kelas 2, kelas 2 akhir tuh aku udah mulai homeschooling lagi. Kalau homeschooling berarti punya teman sekolahnya sedikit dong? Iya, maksimal 15 orang lah kalau di homeschoolingku. Kalau gitu pengalaman masa sekolah kamu? Lumayan dikit sih. Sekolah biasa ya gitu. Iya, lumayan sekolah dikit. biasa. Emang waktuku memang dihabisin banyak di lokasi. Kalau boleh jujur ya gitu. Dan aku nggak menyesalinya Kang gitu. Nggak merasa hilang masa kanak-kanak? Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu ya. Aku Kang Soalnya bisa tanya sama anak kecil yang syuting juga. Kalau aku pribadi sih enggak. Kenapa? Karena alhamdulillah aku tuh dulu ya kalau ngambil proyek kan pasti selalu diskusi kan sama orang tua, mah gimana nih ya terutama mamaku gitu ya, itu pasti diambil proyek yang ceritanya anak-anak gitu. Jadi pasti pemainnya juga banyak anak-anak gitu, masih banyak lah pertemanan lingkungan anak-anaknya masih ada gitu. Cuman kalau kehilangan masa kecil enggak. Kenapa? Karena kayaknya semuanya dimulai dari aku, jadi aku pasti senang gitu ngejalaninnya, kecuali kalau yang dipaksa sama orang tua ya itu beda ceritanya gitu. Jadi aku emang yang mau gitu terjun ke sini, jadi kalau apapun resikonya ya aku udah terima aja gitu. Dulu gimana ngapalinnya kalau belajar? Dulu Kang, kalau dulu mah masih dipegangin sama Astrada gitu, jadi aku kayak ngebaca gitu. Karena nggak apal-apal gitu kan. Waktu TK tuh dulu ya, waktu SD kelas 1 tuh masih dikasih kayak prompter gitu, dikasih prompter gitu, terus kita tinggal baca ini udah. Dan mereka masih memaklumi itu gitu. Sampai umur berapa dikasih prompter? Abis syuting itu tuh yang series 30 episode itu, setelah itunya aku udah mulai belajar ngapalin banget gitu. Kalau dulu mah masih dipegangin prompter, terus masih di BO-in. Kasarnya tuh di BO-in. Jadi ngomongnya begini. Astrada ngomong terus aku ngikutin gitu. Oh, jadi dia ngomong di depan si Astradanya, di depan kamu ngomong. Di depan aku terus aku ngikutin. Iya, gitu. Nah, menghafal skenario dengan sambil belajar menghafal pelajaran. Gimana tuh? Susahan mana nih? Iya. Susahan ngapalin pelajaran ya, Kang. Agak susahnya itu sih Kang gitu. Mungkin membagi waktu antara ya tadi menghafal skenario, kewajiban aku di lokasi, sama kewajiban aku sebagai murid gitu kan. Mana kadang PR dan tugas dan susulan justru lebih banyak dong. Kita kan kadang kalau misalnya lagi nggak datang ke sekolahan gitu, izin misalnya, pasti kan susulan gitu harus tetap ngerjain gitu. Itu agak susahnya sih Kang. Makanya pas lulus dari sekolah tuh alhamdulillah udah gak ada tanggung jawab lagi nih gitu. Bahkan kuliah pun aku ngambil yang online sekarang. Biar gampang. Mungkin karena passionku udah tahu apa yang aku mau gitu kali ya Kang. Jadi bukan menomorduakan sekolah, tapi kayak ya udah aku emang maunya kesini gitu, nggak bisa dipaksa gitu. Kuliah ngambil apa? Kemarin sempat ambil komunikasi, cuman karena aku jarang masuk juga
Jadi nggak lanjut. Aku berhenti di semester 3 Yang online itu. online itu. Udah online jarang masuk. Udah online jarang masuk kan. Tidak bisa dicontoh ya, wahai pecinta pendidikan di Indonesia. Tapi orang tua nggak yang pokoknya kamu harus lulus ini nggak ada Enggak. Padahal alhamdulillah maksudnya mama papaku kan sarjana gitu ya, Kang ya. Tapi mereka berdua tuh nggak pernah nuntut aku, bahkan kakakku juga gitu untuk gede, untuk sukses di pendidikan gitu. Jadi ya udah dibebasin banget gitu. Kakakku sukanya apa? Kakakku tuh sukanya non akademis misalnya apa gitu, didukung. Aku juga sukanya syuting, didukung. Jadi nggak ada keterpaksaan apapun gitu dalam mengambil pilihan kehidupan gitu. Kalau orang tua ada bakat seni nggak? Nggak ada sama sekali. Mamaku kerja kantoran, papaku juga Nggak, maksudnya hobinya nggak ada. Cuman mungkin leluhur kali ya. Jadi dulu aku punya nenek yang tadinya itu sempat mau main di filmnya Rhoma Irama. Pak Haji Rhoma Irama gitu. Jadi dulu yang jadi yang Yati Octavia Yati Octavia Iya, kalau Yati nggak salah. Octavia. Itu tadinya yang aku. Harusnya yang aku. Kenapa nggak? Cuman gak dibolehin karena pada zaman itu kan industri entertain tuh masih apa ya, banyak unsur-unsur yang apa ya buat orang tua zaman dulu ya mungkin. Iya, bikin khawatir. Bikin khawatir lah gitu. Jadi gak diizinin lah istilahnya gitu. Cuman ya mungkin bakat aktingku, bakat seninya dari eyang aku gitu. Oh, yang kamu tuh pengen tapi nggak direstuin. Gak orang direstuin, tuanya. padahal udah jalan selangkah tuh untuk jadi pasangan. Udah kepilih. Udah kepilih, cuman gak direstuin gitu. Atau akhirnya eyang kamu jadi apa? Gak jadi, udah Iya, gak masuk di industri. Akhirnya kerja biasa aja. Ibu rumah tangga aja. Oh. Kang. Cuman FYI ya, muka eyang tuh mirip banget sama eyangnya Yati Octavia. Oh ya? Mirip banget, ada fotonya juga. Jadi aku nggak bingung sih gitu kenapa tadinya eyang aku gitu. Ya karena memang setipe Setipe ya. lah gitu, mungkin memang yang dibutuhkan karakternya seperti itu, Kang. Waktu kamu masuk ke acting, eyang kamu masih ada? Masih ada dong, masih ada. Dia gimana ngelihat akhirnya ada cucu yang melanjutkan? Kayaknya dia juga, oh mungkin ini darah saya nih gitu ya gitu. Mungkin darah seninya dari situ kan, karena aku juga nyari gitu, kok mama papaku nggak ada di seni, terus apa kakakku juga nggak suka gitu segala macam, kok dari mana ya gitu. Oh ternyata pas dicari-cari yang aku ini Kang yang pernah mau masuk industri. Tapi sempat ngobrol soal pekerjaan kamu nggak eyang kamu? Ya biasa, dia sempat cerita sih gitu dulu tuh eyang loh yang sempat mau jadi artis gitu, diceritain lah gitu, gak dikasih restu sama orang tuanya gitu. Padahal suaminya eyang aku, masuk kakekku tuh menyetujui itu, kayak nggak apa-apa kamu gitu. Cuman ya udah mungkin jalannya ya memang harus dilanjutkan sama cucunya gitu. Makanya anaknya yang kamu mendukung, begitu ada anaknya pengen jadi ini ya. Makanya mamaku papaku tuh kayak ya mendukung, asal ya nggak aneh-aneh aja sih gitu. Kalau menyadari punya bakat menyanyi kapan? Oke, kalau bakat nyanyi tuh Kang sebenarnya aku tuh dari berbarengan sih Kang gitu. Jadi aku tuh dulu yang tadi aku cerita suka ngaca-ngaca Iya, di depan kaca untuk acting segala macam tuh aku kadang sambil nyanyi gitu. Jadi kalau lagi acara keluarga gitu, Tisa nyanyi, kayak udah ditunjuk karena udah tahu oh Tisa suka nyanyi gitu, nyanyi diiringin piano. Terus kalau ada fashion show di sekolah gitu, aku disuruh maju gitu. Jadi emang udah banci tampil ke arah situnya Kang gitu. Terus ya udah akhirnya diseriusin sih 2019 sih. Lu waktu kecil suka nyanyi lagu apa kalau di acara keluarga? Dulu tuh ayat-ayat cinta Rosa. Desir pasir itu di padang tandus tuh. Ada yang ngiringin pakai piano? Ada itu sama na 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 Close to You ya. Close to You. Lupa aku. Pokoknya ada bahasa Inggris, lupa aku judulnya. Nah itu berarti ada yang bisa main piano atau keluarga? Biasanya panggil orang, Kang. Oh, Panggil orang. Jadi kan acara keluarga tuh kayak siapa gitu, misalnya ada tetangga atau siapa yang bisa main piano disuruh main gitu. Tapi di rumah keluarga kamu ada piano, cuma yang main orang lain. Yang main orang lain. Yang beli itu siapa waktu itu? Yang beli waktu itu siapa ya itu? Papaku kayaknya sih. Nah, papa kamu kenapa beli? Ya nggak tahu, mungkin dia pengen juga ngelihat aku suka nyanyi, mungkin niatnya pengen anaknya belajar gitu. Tapi waktu pada saat itu ya aku cuma mencet-mencet terus ala-ala doang kan, baru diseriusin belajarnya ya
pas udah agak gedean dikit. Jadi papa kamu tuh sebenarnya nggak bisa main Nggak ini. bisa, Beli aja. beli aja gitu. Gitar bahkan dulu aku dibeliin gitar gitu, terus dibeliin apa, biola dulu. Jadi kayak ya udah lu anaknya kayaknya kelihatannya suka sama musik, dibeliin aja gitu sama dia. Walaupun dia nggak bisa main. Nggak bisa. Banyak Jadi juga buat kalau anaknya ya. Ajak orang maksudnya manggil orang buat main piano. Iya dulu tuh lucu punya piano tapi nggak ada yang bisa mainin. Berarti si orang itu harus tahu berbagai macam lagu ya. Lagu ini Mas. Iya juga ya. Benar. Tisa suka ini nih, nyanyi ini, coba iringin gitu. Jadi itu kamu doang nyanyi berarti. Aku kadang ada juga misalnya siapa gitu. Tapi yang lebih serius banget gitu untuk kayak nyanyi tampil gitu ya emang cuma aku sendiri gitu di keluarga. Dulu waktu masih ingat rasa nyanyi di depan keluarga itu gimana? Ya paling dulu suka diledek-ledekin doang sih Kang, kayak coba dong nyanyi emang bisa ya kayak gitu, biasalah keluarga gitu. Tapi aku sendiri karena ada pedenya gitu, maksudnya ya aku harus mensyukuri itu sih. Aku tuh dulu emang kecil tuh sangat pede banget dibanding sekarang ya Kang ya. Aku juga inget kok bisa ya gitu sepede itu gitu nyanyi di depan orang gitu. Nah itu aku pede gitu ya, orang mau ngomong apa keluarga ledek-ledekin ya santai gitu. Emang kenapa pede kamu berkurang sekarang? Sekarang lumayan berkurang. Berkurangnya kayak gimana? Aku nggak tahu tuh Kang, sekarang kadang kalau ngelihat orang gitu, kadang kalau lagi premier, kadang kalau manggung tuh ada ketakutan tersendiri gitu. Mungkin karena udah dewasa kali ya, takut gak bisa sesuai ekspektasi mereka gitu. Tisa maunya apa gitu. Kalau ngobrol manggung ini konteksnya kalau di depan umum gitu. Kalau di depan umum gitu, Iya. kadang depan umum. Terus kalau ada wartawan ngomong apa nih, kita pokoknya intinya aku sekarang ngejaga banget gitulah gitu. Ngejaga takut omongan Takut salah ngomong. Terus kalau manggung juga kadang awalnya tuh deg-degan dulu ya, walaupun kalau udah di panggung udah Iya. jadi apa ya, orang lain ya gitu. Cuman sebelum itu aku nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak deg-deg ser gitu, takut salah gitu. Tapi pernah nggak terjadi yang kamu takutkan itu? Ya salah ngomong sih pasti ada sih gitu. Aku kan dulu kadang kalau misalnya ada bulian gitu segala macem tuh aku langsung ngejudge gitu aja gitu kan. Oh bisa ada orang yang bully aku tuh aku langsung baper, terus langsung klarifikasi gitu di sosial media gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya orang jadi berspekulasi apa ini itu. Tapi ternyata menurutku tuh salah gitu, karena justru persoalan itu makin melebar kemana-mana, makin orang berspekulasi macam-macam lagi. Jadi lebih baik sekarang diem aja tapi balas dengan karya aja gitu Kang. Dulu emang suka dibully apa? Apa ya biasanya tuh, nah aku tuh kan karena orangnya dulu cuek ya gitu ya. Cuek apa adanya gitu. Kalau ada orang misal ada keanehan apapun tuh aku langsung ikut ngomong gitu Kang, jadi ikut speak up juga gitu. Misal ada aneh apa gitu terus aku ikut campur gitu. Nah sekarang setelah banyak hal yang menurutku ganggu gitu, oh aku udah mulai disorot, udah mulai dibully segala macam. Dari situ kayak ada pelajaran aja, mungkin kayaknya hal apa ya, yang tepat untuk membalas semua itu dengan karya aja udah gitu. Berarti intinya ngerasa nggak usah ikut komentar hal yang menurutku red flag gitu, ada yang dipilih-pilih lah gitu, nggak semua hal harus ikut campuri gitu. Bener. Kalau tadi kan kamu bilang di panggung agak-agak deg-degan kan? Iya. Kalau dulu emang nggak peduli nggak takut itu waktu Enggak, sangat-sangat cuek aja gitu, pede aja gitu, kayak ya paling mereka mau ngapain aku sih gitu. Tapi kalau sekarang lebih sadar aja gitu bahwa di luar sana tuh pasti ada aja gitu orang yang nggak suka sama kita gitu. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Jadi kita tuh harus bersikap bijak, bersikap santai, tapi tetap punya etika juga gitu. Jadi kalau di panggung pun aku jadi diri Tisa, tapi tetap ngejaga apa ya, ngejaga orang supaya gak ada celah lah gitu untuk ngebully gitu. Tapi apakah kamu ngerasa jadi orang yang berbeda nggak ketika misalnya di depan umum dengan di luar publik gitu? Nggak juga sih Kang, jadi kebawa keduanya sih. Jadi maksudnya karena aku udah tahu gitu, oh kalau kita berbuat ini resikonya ini gitu. Jadi itu ngaruh juga sih ke psikologi aku pribadi gitu, bahwa sekarang harus udah mulai
lebih dewasa, lebih wise lah gitu, nanggepin publik gitu. Bahkan untuk ke diri aku sendiri juga pelajarannya itu gitu, nggak boleh asal bunyi gitu, asbun gitu, asal ngomong gitu. Jadi sekarang lebih bijak aja sih gitu. Bahkan orang-orang sekarang, teman-teman aku juga ngeliat kok Tisa lebih pendiam ya, lebih ngejaga gitu. Sebenarnya bukan jaim, tapi emang itu pelajaran yang aku dapetin dari apa yang udah aku alamin gitu. Apa ada kejadian yang bikin kamu begitu maksudnya? Ya kejadian itu, dibully-bully terus jadi oh berarti gue tuh kalau ngomong gak usah terlalu asal bunyi ya gitu, apa yang ada di kepala tuh jangan langsung dikeluarin gitu, kayak harus dicerna dulu, gue tuh salah nggak sih ngomong ini gitu, terus gak boleh terlalu ikut campur gitu, apa yang sedang rame tuh jangan langsung dihakimi gitu. Gitu. Jadi sekarang lebih kayak gitu sih Kang, lebih ya udahlah karya-karya aja lah gitu. Lagu profesional pertama tuh waktu apa, film atau apa? Lagu profesional dulu waktu itu diproduserin sama Kak Raffi. Waktu itu Rans Music ya? Rans Music ada Rans kayaknya. Music ya gitu. Dulu kan Kak Raffi dulu suka bikin project tuh kan di Rans Music, misalnya siapa duet sama siapa. Nah, waktu itu tuh 2019 aku diduetin sama Elemen Reunion. Bawain lagu yang mana? Cinta Tak Bersyarat Kang. Cinta Tak Bersyarat di remake lagi, terus aku duet sama Elemen. Nah dari situ kok kayak nagih, walaupun aku dulu nggak masuk labelnya ya, label mereka ya, tapi ya seproject aja tuh udah nagih gitu. Itu gimana ceritanya kok bisa dari Raffi bikinin project itu? Jadi dulu kan ya karena aku suka gaul gitu kan Kang, jadi suka gaul sana sini, akhirnya ya kebetulan juga kenal sama Kak Raffi. Terus kayak tahu gitu Kak Raffi, dan pihak Kak Raffi itu ada dulu Aan Story, tahu kalau aku suka nyanyi gitu, aku juga suka cover kan di apa namanya, diproduksiin sama Rans Music gitu. Akhirnya ya udah Tis, kamu nyanyi Ki satu lagu sama Elemen, kita mau ada project nih, jadi senior sama junior duet. Jadi bukan aku aja, waktu itu ada Shivaju duet sama Lingua gitu-gitu. Ya udah aku ikut projectnya, itu namanya The Legend kalau nggak salah, ikut project duet sama Legend. Nah aku pasangnya sama Elemen gitu. Jadi karena aku suka nyanyi dan mereka tahu sih gitu triggernya. Dari situ kamu jadi ngerasa wah seru juga nih ya nyanyi gitu ya. Maksudnya biasanya cover doang di IG, di YouTube, kok enak ya gitu ngeluarin single, kayak ada suatu kebanggaan tersendiri gitu punya karya ada di digital platform gitu kan. Kalau tokoh di musik siapa yang mempengaruhi kamu? Tokoh di musik agak lari sih Kang dari diri aku gitu. Aku tuh dulu ngefans banget sama RACP. Sampai sekarang sih juga sih. RACP, Oasis, pokoknya Britpop tuh The Verve. Terus abis itu kalau di Indonesia Slang. Siapa yang ngenalin musik-musik itu? Jadi dulu karena aku syuting sinetron, Madun dulu, Ya, Tendangan Si Madun. Tendangan Si Madun. Kalau sinetron kan kadang lebih banyak nunggunya ya daripada syutingnya gitu. Jadi kadang dalam proses nunggu itu kadang kita dengerin musik. Nah aku gaul lah sama kru-kru. Nah kru-kru tuh kan rata-rata laki ya. Laki pada nyetelin lagu RACP. RACP Slang. Apa sih RACP gitu pada saat itu. Telat sih Kang, 2014-2015 baru ngulik RACP gitu. Terus ya udah dari situ, wah enak nih funk gini. Terus Slang juga keren banget ya gitu, rock and roll stylenya segala macam. Dari situ ngulik, jadi ngulik band-band jadul lain deh. Jadi ada The Verve, terus waktu itu jadi ngulik Oasis, The Beatles gitu. Ya tapi kan RACP Amerika tuh tiba-tiba ke Britpop itu. Nah itu aku nggak ngerti Kang. Tahu dari Jadi karena ya mungkin kan kadang kalau di YouTube tuh suka ada rekomen kan, rekomen musik jadul. Nah dari situ kayak wah keren-keren ternyata ya musik-musik tahun-tahun 90-an berarti ya, 90-an 80-an gitu. Kok kayaknya bisa nih gitu jadi apa namanya, andalan aku nih kalau suka musik tuh ke arah sana gitu. Nah anehnya tuh orang tuh pada nggak percaya rata-rata kalau aku suka band-band itu gitu. Mungkin karena dari look aku gitu, cewek feminim gitu tuh suka mereka gitu. Sebenarnya ada aja kemungkinan itu kan kalau dikulik lebih dalam lagi gitu. Oh berarti gara-gara sering denger kru. Ya denger kru. Terus kamu nanya itu lagunya lagu siapa? Lagu siapa sih tuh gitu kan. Terus di setelin gitu. Wah pas pertama kali tuh nonton RACP manggung kan rata-rata maaf ya gitu kan,
nude semua kan Iya, gitu yang kan. kalau yang di zaman dulu kan yang di Ya, yang zaman nonton dulu YouTube, gitu, flee gitu ya gitu. Wah gitu kan, pada saat itu mama papa juga kaget, kamu ngapain gitu nonton RACP gitu. Ma aku suka gitu, lagi-lagi mama papaku mendukung sih apa yang aku suka gitu. Sampai 2019 ke F1 ngincer nonton RHCP-nya Iya, yang di gitu. Singapura itu ya. Singapura, terus waktu itu kan masih Josh Klinghoffer ya yang mainnya. Akhirnya pas John Frusciante comeback, aku nonton lagi tuh Kang, yang 2023 ya. Iya, yang dia nggak banyak Yang nggak banyak kan, penontonnya. Terus Anthony Kiedis marah-marah tuh, aku nonton juga tuh. Jadi aku ngerasain, wah ternyata apa yang aku idolain gitu selama ini bisa lihat langsung nggak mengecewakan ya gitu. kocak juga tuh ya, dari RHCP terus tiba-tiba ke kalau Britpop. iya. Berarti kamu Oasis apa Blur? Oh ya masih Oasis sih Kak. Masih taraf Oasis sih. Oasis, terus pacaran sama Dul dikenalin sama The Verve. The Verve tuh dari Dul. Dari Dul, The Drugs Don't Work ya kan. Terus apalagi tuh ya, Richard Ashcroft, susah banget tuh namanya kan. Dari Dul tuh aku banyak belajar Britpop sih, The Verve. Terus apalagi ya, The Verve sih banyak sih dari Dul. Dia nggak maksain Nirvana. Nirvana maksain banget. Cuman gak tau kenapa tuh Kang, aku lebih suka musik funk sama yang band kasar gitu. Kalau yang kencang gitu kayak Nirvana grunge tuh suka sih, tapi mungkin belum masuk banget gitu Nggak kupingku terlalu ya. ke hati gitu. Nggak terlalu ke hati, walaupun dulu ayo dong Nirvana dong, Nirvana. Aku tahu banget dulu kan gitu. Ayo dong Nirvana dong, pacarmu ini suka grunge. Bahkan dia bikin band kodir grunge banget kan gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah kayaknya kalau yang ini kita beda dulu dong. Bahkan Metallica aku nggak masuk tuh. Yang kenceng-kenceng aku kurang masuk sih. Si Dul pernah ngebeliin kamu kaos Nirvana nggak? pernah dia bukan kaos Nirvana sih. Jadi dia ngebahas apa film biografinya Nirvana tuh. Yang dulu dia masih kecil gitu, disetelin tuh. Aku disuruh nonton tuh kan. Lupa aku namanya apa deh. Pokoknya covernya itu gambar yang pernah pokoknya gambaran pakai krayon gitu yang pernah digambar sama Kurt Cobain. Montage Effect ya. Aku disuruh nonton itu tuh. itu kan pusing filmnya tuh. Iya, cuman ya gimana gitu kan. Tapi aku juga jadi belajar sih jujur, kayak oh dulu Kurt Cobain kayak gini gitu, interviewnya segala macem. Terus gitu. Begitu udah dicekokin tetap kamu gak suka, dia kecewa nggak? Sebenarnya bukan gak suka sih Kang, tapi belum masuk aja nih musik-musiknya. Iya kan, bisa dibilang belum masuk ya, belum masuk ke hati ya. Dia nggak kecewa sih, cuman kadang suka ngisengin, ayo dong Nirvana. Tapi orang MTV Unplugged enak loh, yang Nirvana Unplugged. Iya sih, harus denger sih. Udah pernah denger? Yang itu bukan sih yang dia duduk? Iya, dia duduk itu yang sih. akustik. Udah sih, beberapa pasti udah pernah dengerin. Itu harusnya mah nggak terlalu kenceng sih. Iya, dan masih enak buat kuping pop itu kalau yang Unplugged. Iya, pokoknya kalau misalnya Nirvana udah banting-banting sesuatu, nah aku udah kayak astagfirullahaladzim gitu. Udah istighfar deh. Dulu waktu awal-awal pacaran, seberapa sering Dul cerita soal Nirvana? Sering banget, bahkan aku dulu suka dikasih tahu video-videonya dia waktu zaman dulu manggung sama bandnya dia yang grunge tuh, Backdoor. Gayanya mirip banget, banting-banting barangnya mirip, terus baju-bajunya mirip gitu kan. Wah ternyata pacarku tuh dulu super rock banget ya gitu ya. Tapi ya emang dulu karena mungkin karena aku suka Frusciante ya Kang, aku tuh dulu bermimpi pengen punya pasangan tuh yang kayak gitu rock and roll gitu. Dapet dulu yang kebetulan juga suka musik-musik kayak gitu. Jadi ya mungkin kita kliknya dari situ kali ya. Musik selera musiknya sama gitu. Iya. Gitu. Akhir ada sosok yang kamu cari itu ada di Dul kayak ada sebagai gitu. laki-laki itu. Sebagai laki-laki tuh ada gitu. Maksudnya kalau ngobrol musik tuh walaupun ya kita beda ya gitu, Nirvana atau RCP, tapi masih nyambung lah Kang. Gitu. Tapi dia sama RCP suka gak? Jadi suka. Aku bilang aja dulu, aku tuh suka loh kalau cowok yang bisa ngulik Californication. Under the Bridge gitu. Akhirnya dia ngulik Scar Tissue, dikulik tuh instrumentalnya gitu. Can't Stop dulu sama Give It Away gitu. Akhirnya dia suka
niruin permainannya Flea gitu-gitu. Kalau jalan di mobil berdua siapa yang punya kendali ini lagu? Ini Bluetooth ya. Iya, siapa yang punya kendali playlist? Gantian Kang. Tapi nggak tahu kenapa selalu sama aja suka gitu. Nggak ada yang misalnya, ih kok apa sih iya. gitu ya. Enggak, selalu sama aja gitu. Misalnya dia nyetelin aku, kan dia suka The Verve, aku juga suka The Verve gitu kan. Walaupun aku nggak terlalu masuk ke Nirvana gitu, tapi ada aja sih gitu. Yang Polly juga masih aman lah ke aku lah gitu. Polly, terus Smells Like Teen Spirit masih aman lah gitu. Tapi kalau udah yang kesana Nirvana zaman dulu tuh, nah itu dulu aku nggak bisa dulu, kupingku dulu. Jadi dia harus kompromi aja. Pilih album yang nggak terlalu keras lah Iya. gitu. Kalau kamu komprominya apa ke dia lah kalau soal selera musik? Kalau selera Kalau musik, lagi di jalan misalnya oke. lagi playlist. Ya itu kadang ada satu momen yang aku nyetelin musik keras juga gitu, walaupun nggak banyak gitu. Komprominya itu kayak misalnya tiba-tiba aku nyetel Nirvana apa ya yang kenceng gitu kan, walaupun dalam hati aduh gitu kan. Terus dulu tuh suka banget kalau nyetel musik keras-keras Di mobil tuh. di mobil atau di rumah gitu. Itu aku harus kompromi. Jadi mungkin karena kupingnya dia sensitif ya sama instrumen, misalnya ada apa nih backing vokal apa tuh yang aku tuh sebenarnya nggak ngerti, detail-detail kecilnya tuh dia harus tahu gitu. Nah itu aku harus kompromi. Jadi kenceng banget di mobil tuh, dia tuh senang banget nyetel musik keras-keras. Nah itu hal yang aku harus kompromi. Seberapa kencang volumenya sampai berapa? Wah, kalau banget sih, misalnya Kang. kalau skalanya berapa? Dia serat apa? Kan kalau kelihatan tuh di tape playernya kalau dari apa indikatornya sampai 100 apa sampai berapa? Nih sebagai contoh, misalnya dengerin lagu The Beatles Yesterday aja, yang seslow itu harus kenceng. Misalnya misalnya 100 deh kali deh, misalnya taruh deh 9 sampai sih 80 lah, 85 tuh harus kenceng lah gitu. Nah itu harus aku kompromi, kayak duh kok keras banget ya. Oh ternyata tuh setelah 5 tahun pacaran tuh aku baru sadar bahwa oh ternyata tuh dia kalau dengerin musik gak dengerin musiknya aja, tapi detail kecil-kecilnya tuh dia dengerin, Kang. Misalnya sampai yang tadi aku bilang ada suara BV-nya didengerin, terus drumnya tuh ke arah mana, terus gitarnya tuh didengerin banget gitu. Kalau aku kan yang penting enak aja gitu kan. Gitu. Enggak, kalau gitu dia misalnya di rumah juga Ya berisik banget. harus berisik. Jadi dia memang kalau misalnya aku main ke rumah dia gitu kan, kadang kita dengerin musik speaker itu harus paling kenceng gitu. Jadi misalnya aku datang nih, itu tuh dia pasti udah nyetel speaker tuh, kan rumahnya gede ya, itu dari jauh tuh udah kedengeran gitu. Nyetel PH pun harus paling kencang banget gitu. Jadi itu yang harus aku kompromi gitu. Berarti kalau gitu nggak ngobrol dan suka karena kan berisik. Apa gitu ya. Ya kalau ngobrol dikecilin sih kan. Cuman kalau kita lagi pengen dengerin musik pasti udah harus kencang kalau sama Dul tuh. Dan itu yang harus sabarnya sih di situnya sih. Yang biasa kita yang penting kedengeran, kalau dia tuh harus kedengeran banget gitu. Habis itu dia suka gini, ini loh Tis, ini tuh. Iya. Cerita ini bagusnya di sini. Cerita. Ini tuh bagusnya di sini loh. Di sini ada gitu. Aku lumayan belajar sih Kang dari situ. Jadi semenjak aku kebiasaan denger musik kenceng karena Dul, setiap misalnya sekarang nih aku bikin album, kupingku tuh sekarang lumayan sensitif Kang. Misalnya kayak kok ini kayaknya backing vokalnya terlalu kenceng ya, atau apa ya, misalnya gitarnya kok kayak fals apa gitu segala macam. Karena sekarang ya gitu kebiasaan kalau dengerin musik tuh bener-bener diperhatiin banget sambil merem gitu. Gara-gara sama kebiasaan Dul. Itu kebiasaan sama Dul dengerin musik detail gitu. Gitu. Kalau yang dari popnya yang kamu suka apa? Kalau pop tuh Taylor Swift. Taylor Swift sudah pasti gitu. Taylor Swift sama Sabrina Carpenter. Taylor Swift tahunya dari mana waktu itu? Kalau dulu ya pasti sih Kang, karena kan kalau dulu kan pasti anak cewek SMA dulu kiblatnya Taylor Swift gitu. Karena kan cerita lirik-liriknya kan tentang percintaan, terus tentang curhat, to the point segala macam, ya pasti larinya ke sana gitu karena teman-teman suka. Nah, kalau suka Taylor Swift sama Sabrina tuh alasan itu karena teman-teman suka. Gitu. Jadi ikut-ikut deh gitu. Iya, tapi kamu suka juga kan? Jadi suka juga gitu. Kalau kamu melihat Taylor Swift sekarang yang dandanannya sama kayak penyanyi-penyanyi lain, cewek lain itu pada agak, sebenarnya awalnya bukan kecewa sih, tapi jatuhnya kayak oh ini mungkin pendewasaan diri, image-nya dia, mungkin brandingnya dia yang sudah semakin tua gitu ya. Jadi lebih bebas aja gitu cara dia berkaryanya gitu. Cuman ya
awalnya sedih sih, jadi nggak country kayak dulu lagi, nggak imut-imut kayak dulu lagi, nggak colorful kayak dulu lagi. Tapi ya aku sebagai penggemar ya kayak aku sih sebenarnya fokus sama lagu-lagunya dia aja sih Kang. Kalau style sih, kalau Taylor gitu nggak terlalu mikirin. Kalau albumnya yang mana yang paling kamu suka? Paling suka sih sebenarnya 1989. Oh, 1989 Kenapa? satu itu pop banget sih menurutku. Paling pop banget, terus paling ya dia itu kan perpindahan tuh dari country ke popnya di situ kan. Sama Red juga suka sih. Terus musiknya tuh bener-bener bikin joget aja gitu, kayak asik gitu untuk didengerin. Kalau lokal yang cewek? Cewek. Nah, kalau lokal cewek tuh dulu ngefans sama Cheryl Sheinafia dulu. Oh iya, waktu Cheryl masih Waktu aktif banget breakout nyanyi. ya, Iya. waktu breakout Cheryl Sheinafia tuh ngefans karena satu dia kan brandingannya dengan gitarnya dia, dengan pianonya dia. Nah, aku tuh kayak ngerasa wah keren banget nih orang ya gitu. Kok bisa nyanyi sambil main gitar tapi tetep kelihatan jagonya gitu. Dulu tuh jarang banget cewek penyanyi tuh kayak Cheryl gitu. Paling Enda Endresa gitu kan. Cuman yang maksudnya dari segi umur tuh ya mungkin aku lebih ke Cheryl sih gitu, generasinya gitu. Nah, makanya kamu selalu pakai main gitar Ya sekarang gitu. Bahkan di judulnya Kang Soleh waktu Star Syndrome tuh seneng banget, makanya pas aku main film sambil main gitar gitu, kayak suatu hal yang aku syukuri gitu. Karena apa ya, di film tuh aku jarang banget dikasih karakter yang bisa main musik gitu. Baru itu. Belajar main gitar kapan? Belajar main gitar tuh dari kru juga Kang. Emang kebanyakan gak, makanya tuh aku bener-bener gak pernah nyesel aku tuh ada di industri maksudnya industri seni tuh dari kecil gitu. Jadi walaupun memang dari sekolah, dari pendidikan tuh aku kehadirannya dikit gitu ya, mungkin aku lebih baik di lokasi syuting, tapi ya aku nggak menyia-nyiakan waktu itu gitu. Jadi aku bener-bener tuh walaupun aku jarang masuk sekolah tuh aku belajar non akademis gitu, main gitar, belajar sama kru. Dulu kepanggilan masih om sih, bang om ini gimana sih cara chord ini gitu. Terus ya udah aku belajar dari kru. Umur berapa tuh berarti? Ingat banget sih SD kelas 5 kali gitu. SD Oh, kelas gara-gara ada kru yang bawa gitar ke ada bawa gitar. lokasi. Terus aku belajar dari situ. Lagu apa yang pertama diajarin sama kru? Lagu Slang Terlalu Manis. Oh. Teng teng neng 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 gitu. Sama The Beatles Hey Jude. Sama kru juga itu. Sama kru juga. Emang kru tuh best banget ya. Jadi aku nanya-nanya sama kru-kru. Kamu tuh berarti termasuk yang sering nongkrong sama kru dari dulu. Senang ya? dari dulu sampai sekarang. Bercandanya sama kru. Jadi si yang momen bareng dengan momen itu ya kenal RHCP dan Slang sambil dengan momen belajar gitar berarti. Yes, benar banget Kang. Jadi bareng tuh latihan gitu tiap hari, kalau sambil nunggu bawa gitar. Kan kebetulan aku juga yang tadi aku bilang dibeliin gitar sama papa. Akhirnya dibawa ke lokasi. Dibawa ke lokasi main gitar gitu. Kalau nunggu tuh gak ada main HP, gak ada main game tuh, udah main gitar aja udah. Gitu. Jadi kayak di tongkrongan sebetulnya Jadi ya benar, jadi kayak di tongkrongan. Bahkan sejak masa aku juga suka slang itu, terus aku bisa kenal anak-anak slang gara-gara ya aku sering cover lagu slang gitu di Instagram gitu. Jadi aku tuh kenal sama slang as idola gitu, bukan karena project bareng gitu. Jadi waktu itu pihak Trans 7 tuh tahu aku ngefans sama slang karena sering nyanyi lagu slang. Disatuin lah satu acara sama slang. Ya udah aku berperan sebagai idolanya lah ceritanya. Dari situ deket akhirnya sama Om Bim Bim, Om Rido, Om Kakak, Om Abdi. Nyanyiin lagu apa waktu itu di waktu Trans? itu di Trans tuh nyanyi Terlalu Pahit. Oh, yang Terlalu Pahit. Iya, Terlalu Pahit. Main gitar nggak? Main gitar, main gitar. Jadi kayak ya udah aku kenal sama mereka tuh ya sebagai idola waktu itu. Kalau dari sisi seni kamu lebih pengen dikenal sukses sebagai penyanyi apa pemain film? Aku tuh selalu bilang Kang, maksudnya aku tuh sebenarnya pengen dikenal sebagai seniman. Kenapa? Karena jadi lebih luas aja sih berkaryanya. Ya siapa tahu nanti suatu saat nanti bisa jadi pelukis juga. Kita nggak pernah tahu ya gitu takdirnya gitu Kang. Pelukis atau penari atau pemain teater atau penyanyi segala macam. Yang penting masih ada di bidang seni gitu Kang. Karena aku masuk industri musik aja tuh nggak pernah ada yang nyangka loh gitu. Karena selama ini kan walaupun aku suka nyanyi ya, tapi aku film-film terus tiba-tiba nyemplung ke musik tuh nggak pernah ada yang nyangka. Makanya aku selalu membranding diri aku sebagai seniman aja gitu. Bikin EP
apakah kita itu apakah tanda kamu bakal lebih serius dulu di nyanyi baru Benar. fokus ke film? Benar. Karena tahun ini tuh 2000 ya dari awal Covid tuh 2020 sampai 2002 bahkan 2025 ini aku memang sangat memfokuskan di film banget, Kang. Jadi 1 tahun tuh aku bisa kejar setoran di film tuh bisa 10, 15 gitu kadang. Nah, aku tuh takut gitu, orang-orang tuh pada bosan gitu. Kayak aku tuh terus ngambil film gitu. Jadi kayaknya mungkin tahun depan aku harusnya sih lebih serius di musik gitu. Makanya nih akhir tahun tuh aku kayak ngasih teaser dulu lah EP gitu. Soalnya kayak waktu BCL serius nyanyi kan dia Keterusan ya? Iya enggak, kan dia meninggalkan dulu Iya, ini kan, benar, meninggalkan dulu Filmnya. actingnya Iya, benar, supaya benar. orang ngelihatnya dia serius sebagai Ya, penyanyi. benar. Kamu bakal sampai ke tahap itu juga, maksudnya nggak nerima job dulu acting selama misalnya setahun 2 tahun? Mungkin bisa jadi gitu kalau aku emang bener-bener serius. Sebenarnya ada arah ke sana sih, Kang, gitu, karena aku tuh udah terus-terusan yang tadi bilang di 2020 di Iya. film. Jadi kayaknya harus ada pendewasaan deh gitu, pendewasaan dalam berkarya harus apalagi nih next step gitu. Makanya kayak tahun depan sih udah mulai harus serius gitu di musik gitu. Dan itu berarti harus siap berjuang dari nol kasarnya kan? Bener. Bahkan aku kadang suka diskusi juga gitu sama Dul, sama siapa, misalnya sama penyanyi-penyanyi gitu yang udah duluan di musik. Kayak gimana sih gitu industri musik gitu, sekeras apa sih kalau di film kan kayak gini-gini kan gitu, misalnya pulang paginya lah, apalah telat segala macem, pembayarannya lah gitu kan. Nah musik tuh apa sih gitu ya, paling mereka cuma bilang karena begitu banyak saingannya, begitu banyak orang yang rilis lagu di hari Jumat, begitu banyak orang yang pengen jadi penyanyi gitu dengan cara apapun, jadi ya kamu harus siap gitu. Kalau film kan platformnya udah ada, bioskop gitu, terus ya udah orang berlomba-lomba ke situ aja gitu. Kalau musik kan banyak ya gitu, ada yang dari Spotify, ada yang dari ini YouTube segala macam, jadi harus siap dengan persaingan yang sangat ketat itu sih, Kang, gitu ya. Aku belajarnya dari mereka gitu. Udah menyiapkan mental buat terjun serius ke industri musik? Udah gitulah, udah mungkin karena biasa dibully juga kali ya di film gitu, jadi kayak ya udahlah gitu, paling netizen yang menjudge itu lagi gitu. Ya harus berusaha kuat aja sih, Kang, gitu. Kenapa tahun ini serius bikin EP? Apa momennya? Sebenarnya sih dari tahun kemarin aku udah persiapkan si EP ini. rekamannya gitu segala macam, sambil aku syuting juga. Satu karena aku udah masuk label, jadi dari Trinity, 2022 aku udah masuk label Trinity. Gunanya untuk apa? Untuk supaya lebih terstruktur aja dan terjaga aja sih gitu. Mungkin ini apa ya, awal baru lah gitu. Oh ternyata label tuh kayak gini buat pembelajaran aku juga. Jadi ya kenapa nggak sekalian aja kita memanfaatkan momen aku masuk label untuk bikin EP, bikin apa segala macem gitu. Apakah kita ini secara konsep apa nih? Secara konsep tuh ya sebenarnya satu, aku terinspirasi sama yang Taylor Swift itu gitu. Jadi dari cara penuturan liriknya itu aku pengen lebih bercerita, lebih lebih seperti alur cerita gitu. Jadi dari judulnya aja, dari track 1 sampai track keempat tuh nyambung gitu, Kang. Jadi ini tuh cerita tentang hubungan seseorang yang pasti ada loh masa-masanya dia mempertanyakan kepastian, terus sampai dia ketemu sama orang yang dia suka, terus ada berantemnya sampai terakhir walaupun punya masalah, tapi karena kuatnya cinta mereka berdua itu tetap aja gitu, mereka tuh punya tujuan ke arah serius lah gitu. Jadi semuanya tuh nyambung gitu. Makanya ditutup dengan tak perlu ragu ya. Tak lagi ragu. Oh, tak lagi ragu. Yang pertama, apakah kita hanya bercanda? Apakah kita hanya bercanda? Yang kedua tuh pernah sangat bahagia. Kecuali yang ketiga itu ya agak beda sendiri karena ketiga lagu Gelora Asmara gitu. Jadi apa ya, kan cinta yang bergelora gitu. Jadi itu remake dari Derby Romero dan Groove Bandit. Itu permintaan label remake lagu Gelora Asmara. Jadi awalnya tuh aku emang pengen ada satu lagu remake lagi gitu. Terakhir waktu kemarin kan aku sempat ngisi soundtrack Panggil Aku Ayah filmku, aku nyanyiin lagu Tegarnya Teh Ocha. Nah di album ini, di EP ini tuh aku pengen kayaknya asik kayak kita remake lagi, tapi misalnya dengan lagu yang udah dikenal tapi genrenya tuh jangan yang sedih, happy gitu. Apa ya dicari gitu. Nah kebetulan karena aku temenan sama Kak Derby, label juga kenal deket sama Kak Derby, aku akhirnya mengajukan,
kenapa nggak Glora Asmara aja gitu, sekalian aja Kak Derby jadi sutradaranya atau jadi modelnya. Tiba-tiba omongan Asbun ini ya, ada untungnya juga Kang Asbun ya, direalisasikan sama label gitu. Itu asal ngomong nggak dulu? Asal ngomong. Udah Derby-nya jadi sutradaranya aja, video klipnya gitu. Kak Derby jadi sutradaranya aja gitu, sambil ketawa-tawa. Atau jadi modelnya, kan itu jadi daya tarik sendiri gitu. Yang ibaratnya kayak, oh tadinya dulunya dia yang nyanyi gitu, terus sekarang dia jadi modelnya gitu. Mereka mau, dan Kak Derby-nya juga sangat supportful banget gitu Bang. Oh, dan si lagu itu masih nyambung dengan 3 cerita yang lain. Iya, dan menurut aku justru lagu Glora Asmara tuh sebenarnya kalau dari lirik ya sangat cocok dinyanyikan oleh perempuan. Karena liriknya kan datanglah bawalah bunga-bunga gitu. Kalau cewek yang nyanyi tuh kayak cocok aja gitu. Kalau laki kayaknya nunggu banget itu. Iya, makanya gitu. Jadi kayak aku buat lagu itu lebih centil, lebih cewek banget lah gitu. Itu kan bercerita. Bagaimana membayangkan ini terjadi, maksudnya kan ini bukan yang kamu alami kan? Si IP ini? Iya, lagu-lagunya kan. Apakah kita hanya bercanda atau itu yang pernah kamu rasakan ketika bersama Dul misalnya? Kalau yang emang lagu yang khusus aku tulis buat Dul yang Tak Lagi Ragu. Tak Lagi Ragu. Tak Lagi Ragu itu aku tulis sama ada teman aku, ada Evan sama Emong juga, cuman idenya dan juga liriknya pribadi itu dari aku gitu. Karena itu ekspresi kamu buat Dul. Ekspresikan gitu. Kebetulan kan Dul juga udah pernah bikin aku lagu tuh. Terus aku kayak apa Song for Tisa ya? Iya, Song for Tisa, bener. Nah itu malahan udah ada namanya tuh kan. Nah aku tuh aduh apa ya, tapi nggak yang kayak nggak mau ada Dulnya gitu ya. Nggak gitu kan, maksudnya nggak ketahuan jelas tuh buat Dul, tapi ya emang buat Dul gitu. Ya udah akhirnya bikin Tak Lagi Ragu gitu. Awalnya lagunya judulnya Cukup, cuman kayak terlalu terlalu pasaran aja gitu kalau namanya Cukup gitu. Jadi aku buat Tak Lagi Ragu khusus buat Dul. Cukup, tapi kesannya kayak cukup udah mas, udah lagi mas, nggak mau gitu. lagi kalau jadi cukup. Mendingan Tak Lagi Ragu aja dah. Kalau apakah kita hanya bercanda itu pernah kamu rasakan? Apakah kita hanya bercanda itu kan cerita tentang menunggu kepastian ya gitu. Orang tuh pada nyangkanya, wah netizen nih pacaran 5 tahun gitu kan, serius. Padahal sebenarnya itu apa ya guys? Jadi jatuhnya gini, karena aku alhamdulillah ada partner songwriting gitu ya, dan aku cocok banget sama orang itu. Terus kita tuh kalau nulis lagu biasanya nyari tema. Nyari tema apa ya yang lagi rame itu apa sih gitu kan. Terus itu kayak kecetus Asbun lagi deh aku nih. Cetus Asbun. Gimana kalau kita nyari tema tentang orang yang menunggu kepastian gitu. Dan itu tuh kayak oh apa ya gitu, terus dicari-cari liriknya ya gitu. Terus pengennya ala-ala folk gitu Kang gitu. Terus akhirnya tercetus lirik si apakah kita hanya bercanda, tanda tanya gitu. Jadi emang benar-benar dipikir mateng-mateng gitu untuk bikin lagu, nggak yang kayak tercetus gitu aja. Kalau tercetus gitu aja yang Tak Lagi Ragu itu. Gitu. Emang udah dari hati banget tuh kan. Itu si Tak Lagi Ragu adanya bikin lagunya setelah semua terekam atau gimana, atau sebenarnya itu bikin lagunya di workshop sih Kang gitu. Bukan setelah semua terekam. Jadi kita emang niat pengen bikin lagu, terus kayak pengen bikin lagu gitu tentang Dul gitu. Ya udah, akhirnya aku bikin itu gitu. Itu lagu tercipta sebelum atau sesudah yang lain itu, yang 3 itu? Berbarengan. Kalau Glora Asmara masuknya belakangan pastinya kan, karena itu ada ini label juga gitu, komunikasi label. Kalau Pernah Sangat Bahagia itu dibikin sama Andi Arman. Andi Arman yang 420. Tapi kalau yang benar-benar aku workshop tuh 2 itu, Tak Lagi Ragu sama Apakah Kita Hanya Bercanda. Sebenarnya ada lagu lain gitu yang aku bikin juga, cuman yang di approve sama label yang itu gitu, yang paling kuat lah gitu. Jadi bareng itu sih Apakah Kita Hanya Bercanda dengan si Tak Lagi Ragu tuh? Bareng. Itu seharian, maksudnya aku bikin 4 lagu waktu itu, yang di approve 2, tapi itu bikinnya seharian. Waktu sampai akhirnya jadi si Tak Lagi Ragu, kapan kamu dengarkan ke Dul? setelah semua selesai terekam atau pas dari demo aja udah? Dari demo. Oh gitu. Dari demo. Karena kita tuh kebiasaan Kang kalau bikin sesuatu pasti sharing ke partner gitu. Kadang Dul bikin lagu tuh misal bikin demo gitu, malamnya dikirim. Menurut kamu gimana? Kalau ini awalnya aku nggak bilang dulu gitu. Bagus gak gitu. Terus dia kasih adjustment, bagus tapi gitarnya gini-gini, biasalah gitu kan, kasih saran gitu.
Terus ya udah aku bikin bener, baru pas udah jadi nih buat kamu gitu. Pas udah jadi bener-bener udah jadi masteringnya, bukan mastering, kayak udah bagusnya lah gitu, aku kasih ke Dul gitu. Kamu bilang ini tuh lagu buat kamu gitu. Iya. Tapi kan kalau cowok biasa lah ya gitu kan, kayak reaksinya kayak wah serius nih gitu, makasih gitu. Senang gitu aja sih Kang. Kayak terlalu datar gitu. Iya, kalau cewek kan wah seneng banget dibikin lagu gitu kan. Kalau cowok kan ada beberapa hal yang dia ekspresikan mungkin nggak bisa diungkapin gitu. Mungkin dia seneng tapi ya udah seneng gitu aja gitu. Ya, emang waktu kamu dikasih lagu Song for Tisa kamu gitu, makasih. Iya. Iyalah Kang, aku baru pertama kali dibikin lagu sama cowok. Itu kan waktu awal pacaran kayak wow, ternyata gini ya pacaran sama musisi gitu ya. Ternyata enaknya gini ya, diromantisin depan orang gitu, dibikin lagu. Udah gitu namanya Tisa gitu kan, Song for Tisa gitu. Kayak gitu ya, makasih. Iya. Iya lagi Kang, gimana dong? Itu lucu gak sih? Iya bener. Dia pasti senang banget tuh. Aku berhasil. Aku musisi yang keren dan bikin lagu buat pacar gitu. Kalau apakah kita hanya bercanda, itu yang milih produsernya siapa? Jadi produsernya satu orang emang Kang. Jadi ada namanya Evan. Dia itu memang kayaknya berbakatnya ke arah situ gitu, musik-musik yang folk, musik-musik akustik, gitar. Dia juga megang Bernadia juga, musik director Bernadia. Jadi makanya aku percaya sama dia gitu. Kebetulan ada beberapa laguku yang terinspirasi sama Bernadia gitu, gitar, band, akustik segala macam. Jadi kayaknya cocok deh gitu dia untuk jadi produser the whole albumnya gitu. Satu album tuh dia semua. Bahkan Gelora Asmara yang kita dengar disco gitu ya sebelumnya, nah kita bikin se-folk dan akustik mungkin gitu. Jadi dari kamu yang pengen si Evan itu atau dari label? Dari Evan. Evan. Iya, yang menyarankan buat itu si Aku sendiri, karena aku tuh lumayan apa ya, kalau punya suatu karya tipenya tuh agak keras sih Kang. Jadi misal aku maunya gini gitu. Ya mungkin ada kekurangannya juga gitu, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, jadi orang tuh tahu apa yang aku mau gitu. Aku langsung bilang gitu kalau aku pengennya gini ya gitu. Aku diskusi sama label. Kalau ada yang nggak cocok pasti aku selalu bilang gitu Kang. Misalnya kayaknya ini terlalu. Nah aku tuh gak terlalu mau kayak yang udah-udah aja gitu. Misalnya aku di musik tuh aku pengen kayak yang image-nya tuh kayak yang udah-udah, penyanyi yang udah-udah gitu. Misalnya lagu-lagu sedih, lagu pop yang pasar mau gitu. Nah, aku pengen yang justru ya keluarin dengan sebisa mungkin yang aku suka gitu. Jadi biar aku nggak beban juga ngerjainnya. Label mudah nggak menyetujui Evan buat jadi produser? Nah, karena aku bersikeras awalnya, wah ini anak keras. Mungkin gitu kali pendapat mereka gitu. Gak bisa diatur nih kayaknya nih. Mereka akhirnya luluh juga. Oh, Tisa memperjuangkan apa yang dia mau nih. Ngotot gitu. Nih anak nih. Ngotot gitu ya. Kok kayaknya pengen banget nih musik yang kayak gini-gini gitu. Kira mereka menyetujui, Kang. Jadi arahan musik kayak gini yang sekarang di Apakah Kita tuh dari kamu datangnya berarti ya? Dari aku. Bahkan Gelora Asmara deh gitu ya. Gelora Asmara yang begitu diturutin. Dan ada satu lagu Pernah Sangat Bahagia. Itu tadinya aransemennya super simple banget Kang. Jadi dibikin sepop mungkin gitu. Nah aku tuh kurang suka sebenarnya, karena jadi sama aja gitu sama musik yang udah yang kita sering dengerin. Nah aku pengen ada instrumen yang lebih membedakan aku dengan penyanyi lainnya apa sih gitu. Nah akhirnya fokus di gitar dan country-nya kan ada gitu kayak gitu. Ini semua 4 lagu di EP ini kalau dibawakan di panggung kamu bisa mainin gitar ya? Kecuali Gelora Asmara, agak susah emang. Kalau Apakah bisa, sama Tak Lagi Ragu bisa, Pernah Sangat Bahagia bisa. Berarti ini konsepnya nanti kalau Tisa Biani membawakan EP ini dengan gitar akustik gitu. Harusnya gitu. Harusnya gitu, gitar akustik. Sebenarnya gitar listrik juga bisa gitu, Bang. Ya paling pakai efek gitar akustik biar lebih beda aja sih gitu. Cuman Gelora Asmara agak susah sih, Kang. Ya masih banyak pemain gitar lah ya. Iya masih. Ya biar ini kebagian juga gitu. Ini berapa lama berarti si Apakah Kita itu? Apakah Kita tuh jadi sebenarnya udah dari tahun 2024 kita mempersiapkan ini semua Kang. Jadi aku sambilan syuting yang tadi aku bilang, aku tuh rekaman tuh nggak mau dijeda-jeda. Jadi 2 hari full tuh aku pengen gebres aja gitu Kang, supaya lebih fokus dan juga
waktunya jadi lebih mempersingkat aja gitu. Itu kelar tuh dari November 2024. November 2024. Aku rekaman tuh. Rekaman sampai 2 hari doang. Rekaman 2 hari doang. Cuman kalau rekaman musiknya kan ya sambilan gitu dibikin gitu. Tapi kalau rekaman suaranya 2 hari doang. Workshopnya 2 hari. Workshopnya 2 hari juga. 2 hari juga gitu. Terus musiknya Evan sendiri yang bikin sambil diskusi sama aku. Cuman rekamannya 2 hari. Jadi 1 hari 2 lagu. Jadi nyari waktu kosong di sela-sela syuting, banget. Rekaman gitu. Walaupun rada sedikit capek gitu karena kan aku mungkin dari segi kualitas gak biasa gitu ya, kayak digeber vokalnya, pita suara itu digeber tuh gak biasa gitu. Bahkan kemarin sempat manggung di satu tempat 3 lagu aja tuh buat aku masih perlu banyak latihan gitu. Karena pernapasannya gak biasa digeber sebegitu disiplinnya kan gitu, masih dibarengin sama syuting gitu. Jadi karena sekarang aku udah mulai mau serius nyanyi, kayaknya harus lebih latihan lagi gitu, latihan vokal, pernapasan. Ikut ini nggak belajar ke guru vokal sekarang? Aku sempet kemarin udah mulai cari-cari, akhirnya dapet 1 orang, udah masuk 3 sesi ya, supaya lebih lebih serius lah gitu. Jadi gak capek juga kan kalau manggung gitu. Siapa guru? Namanya Gayboy. Iya, dia tuh ngajarin aku Mawar Eva juga, dan beberapa penyanyi lain gitu. Oh, label dari Trinity ya, penyanyi Trinity nggak? Cuma Mawar doang sih kebetulan Kang. Oh iya, Mawar kan Trinity juga. Iya, kan? Mawar, sisanya ya aku kurang tahu deh. Apa manfaatnya setelah 3 kali itu belajar nyanyi? Manfaatnya adalah jadi nggak lebih capek Kang gitu, nggak lebih capek dalam nyanyi, karena nyanyi itu kan yang penting napas kan, terus kayak ya sama aja sih kayak acting gitu, kalau kita nggak latihan terus ya capek juga gitu. Makanya aku pas nyanyi, wah nih kalau nggak latihan nih berasa banget gitu. Dan aku sekarang jadi lebih sering nyanyi kalau misalnya di rumah gitu, kalau ada misalnya di setelan lagu tuh aku udah latihan aja di rumah, kayak ikut nyanyi gitu supaya kebiasa nih si pita suaranya gitu, nggak yang kayak pas ada acara doang gitu. Berarti sudah siap nih sekarang mudah-mudahan menjelajahi panggung. Harusnya sih siap Kang, harus siap dong, nggak siap gitu. Kan butuh band pendukung. Yes. Udah mencari orang? Sudah Udah ada yang tetap atau bakal orang-orang tetap? Mungkin nggak tetap ya, tapi aku udah cocok banget sama Evan ini. Mungkin kalau manggung ya ajak dia gitu sebagai music directornya gitu. Ada rencana mau nyari yang, kan kadang-kadang penyanyi butuh backing yang tetap. Backingan ya? Nah kalau backingan enggak sih Kang, kayaknya lebih fokus di aku pribadi sama gitarnya dulu dan drumnya gitu. Karena emang yang dominan di lagu-laguku tuh drum sama gitar Kang. Gitu. Jadi kalau keduanya udah megang nih, kayaknya yang lain harusnya bisa just ganti siapa-siapa gitu. Setelah EP ini keluar, perasaan kamu gimana mendengar? Pastinya deg-degan awalnya Kang. Karena apa? Karena yang tadi respon orang gitu terhadap perpindahan, bukan perpindahan image jatuhnya ya, kayak respon orang percaya nggak nih gitu aku sama Tisa Biani bernyanyi gitu. Pasti kan bakal disangkut pautin sama keluarga pacarku gitu, bahkan pacarku gitu, yang dimana mereka sudah lebih dahulu gitu kan. Tapi karena aku pribadi kayak selalu fokus sama niat baik aku aja dan hobiku, dan mengedepankan passionku, hobiku, jadi hal-hal kayak gitu nggak bakal pengaruh sih gitu. Waktu awal-awal ya mungkin iya ya gitu, karena selalu dibandingin misalnya suaranya mirip sama calon mertua ya gitu ya misalnya, atau gaya nyanyinya gitu. Tapi itu kan hal yang wajar gitu kan. Orang kan pasti hanya berkomentar, dan aku juga nggak ada masalah apapun gitu sama keluarga pacar. Kayak ya udah fun aja gitu. Jadi aku menganggap semua itu kayak justru wah berarti orang semakin melirik, semakin mensupport gitu. Tapi emang kamu ngerasa suara kamu kayak Maya? Kayak kayak Tante Mulan sih. Oke, Tante Mulan gitu. Kadang ada mirip-miripnya sih, ada mirip-miripnya gitu. Cuman lebih bagus Tante Mulan sih kayaknya lah. Pastilah dia lebih bagus lah gitu. Apa kata Adul soal album ini setelah jadi itu, kamu dengerin semua komentar dia apa? Bagus katanya. Maksudnya bukan bagus karena dia pacarku ya, tapi kayak kamu berani gitu. Kamu berani ngeluarin musik yang beda gitu dari yang
yang kebanyakan gitu, karena kan aku fokus emang nggak mau yang terlalu gitu teknik gitu banget kan ya, sesuai aja gitu sama suaraku, nggak pakai teknik gitu ya. Dia pengennya sih aku lebih percaya diri gitu, untuk bisa gas aja gitu. Kalau kamu punya karya yakin aja gitu. Sekarang udah tumbuh kepercayaan diri itu? Harus tumbuh Kang gitu, karena kan pasti mau nggak mau aku nanti manggung depan banyak orang lagi gitu, walaupun deg-degan di awal tapi aku harus bisa bikin impress gitu ke orang gitu, bahwa aku nggak cuma di film aja gitu, tapi aku juga nyanyi juga loh gitu. Ya kan kadang-kadang orang berkarir ada target tertentu. Yes. Kamu keluar album ini targetnya apa? Targetnya gitu supaya ini aja sih, supaya lebih luas berkaryanya Kang. Jadi nggak di situ-situ aja, dan orang pasti nggak ngelihat Tisa Biani hanya di film aja, nggak bosan gitulah. Karena jujur aku bukannya aku bosan ya, tapi kayak aku tuh pengen berkembang lagi sih Kang gitu, pengen berkembang, pengen next step apa lagi nih gitu, nggak cuma di satu bidang aja gitu. Nah salah satunya nyanyi gitu. Jadi tujuannya ya supaya aku mengembangkan diri aku, dan orang-orang tuh lebih tahu, bisa lebih tahu aku di karya yang lain juga loh gitu. Ada optimisme nggak setelah album ini keluar bahwa kayaknya punya peluang nih di industri? Kalau ngelihat dari respon-responnya sih harusnya optimis ya gitu, karena aku ngelihat orang tuh alhamdulillah sejauh ini ya, maksudnya justru malah mensupport gitu, bukan yang kayak malah ngapain sih, mendingan main film aja loh gitu kan gitu. Alhamdulillah malah kayak ayo Tis semangat gitu. Nah dari situ kan aku jadi kayak makin optimis lagi, wah kayaknya bikin single lagi seru nih gitu, atau bikin apa ya, kalau di musik kan abis bikin album tuh biasanya ada live session gitu ya Kang ya, kayak sama siapa, sama artis siapa gitu, tapi yang bener-bener manggung gitu, duet sama siapa gitu. Apakah keluar album sekarang tuh karena ngerasa di film kan udah penghargaan udah dapet, film terlaris udah dapet gitu. Kayaknya semua udah didapetin di film, makanya sekarang ke musik? Waduh pertanyaannya. Kayaknya salah satu alasannya itu juga sih Kang. bukannya kita jadi puas gitu, bukan. Ya walaupun aku juga terus belajar ya di film, tapi apa ya, pengen lebih berkembang aja sih, kayak apa lagi nih yang harus aku tingkatin lagi nih. Oh kayaknya di musik aja, dan film kan juga sekarang semakin beragam ya gitu. Pemainnya makin banyak yang baru lagi, terus ceritanya juga semakin berkembang gitu. Kayaknya ada fase yang kayak aku cukup dulu nih gitu, jangan nyari apa lagi nih gitu. Jadi nyarinya ke bidang lain dulu, mungkin nanti ada satu momen yang aku bisa balik lagi gitu. Ya berarti di film ini udah tantangannya udah terlalu banyak dan telah dilewati sama Tisa Biani gitu. Kayaknya sih ya sih Kang, karena mungkin karena aku dari kecil gitu kali ya Kang. Jadi fase-fasenya tuh dari kecil tuh udah ngalamin yang zaman syuting yang pulang paginya udah pernah gitu kan. Pagi ketemu pagi, nginep di lokasi nggak pernah pulang juga udah pernah. Terus ketemu pemain yang beragam macam, lawan main yang kayak gini gitu, sutradara yang gini gitunya. Terus schedule-nya juga kita udah tahu gitu. Kayaknya ada fasenya aku jenuh juga gitu, kayak ke situ-situ lagi nih gitu. Jadi makanya kenapa salah satu alasan aku pengen nyanyi ya mungkin itu juga gitu alasannya. Iya, di industri film kayaknya semua udah kamu rasakan ya. Iya, selebihnya kayak gitu sih Kang gitu. Waktu KKN pengaruhnya buat kamu apa tuh? Waktu KKN jadi banyak yang nawarin film horor. Nah dari situ itu juga tantangan tuh Kang buat aku, apakah aku akan tergiur. Jadi ada dua pilihan. Satu, sebenarnya bisa aja gitu kalau kita ngelihat bisa aja kita duit branding segala macam, jadi pemain horor, film horor terus. Tapi satu sisi aku juga bingung kalau misalnya aku ngambil horor terus, stuck di situ-situ aja sebenarnya buat aku. Jadi tantangannya udah film horor terus gitu. Nah makanya abis KKN pada saat ada yang nawarin horor, alhamdulillah sepakat tuh. Aku sama manajemenku kan beda ya, manajemen filmku beda. Sepakat untuk kalau ada yang nawarin film horor di-cut dulu, supaya nextnya ya bisa ada tawaran film lain. Akhirnya dari situ aku jarang didapet tawaran horor. Biar nggak terjebak di image itu ya. Iya, sampai sekarang loh Kang, dari 2022 udah belum ngambil horor lagi. Belum ngambil after KKN. Jadi udah
hampir 5 tahun berarti kan. Kakaknya syutingnya 2019 ya. Iya. 2019 aku belum ngambil horor lagi. Manajemen sebagai aktor dan manajemen sebagai penyanyi beda ini. Beda. Itu si manajemen aktor yang lebih dulu nggak masalah tuh. Gak masalah sih Kang, karena saling mendukungnya itu. Aku butuh support sistemnya itu sih, kayak nyanyi dengan nyanyi, film dengan film. Ya paling bentrok jadwal-jadwal gitu doang, hal yang biasa sih gitu. Cuman kayak visi misinya sama, pengen bantu aku, pengen support aku supaya karirnya ya lancar gitu. Kalau manajemen di film sama siapa? Ada namanya AB. Oh, dia megang banyak, megang film, megang anak lain juga gitu, megang talent lain. waktu kamu mau nyanyi nih si AB ini diketemuin gak sama Trinity dulu nih gitu? Iya, Gimana karena kan ngobrolnya untuk ngatur schedule Iya. harus sevisi dong gitu, diketemuin tuh. Bahkan kadang kalau premier mereka ngobrol gitu. Jadi kayak Tisa misalnya bulan ini fokus nyanyi ya gitu. Kayak misalnya sekarang nih, walaupun aku ada syuting ngambil series, aku ngambilnya scene yang nggak banyak ya gitu. Misalnya jadi kalau lagi break gitu bisa kabur promo gitu. Beda halnya kalau misalnya aku di sini banyak scene-nya gitu, misalnya peran utama gitu. Itu pasti akan susah. Dan kebetulan aku juga di film tuh nggak melulu ngambil harus pemeran utama Kang, supaya orang nggak bosen gitu. Jadi ada momen yang kayak aku cuma jadi cameo atau ya peran utamanya siapa gitu. Jadi ya gitu, selang-seling gitu. Dan AB ikhlas ya penghasilan dia berkurang. Nggak juga sih pasti kan gitu, hati kecil. Tapi ya gimana, mereka sayang sama aku sebagai apa ya, bukan sebagai barang gitu. Jadi kayak support banget gitu. Apa yang ingin kamu tawarkan kepada penonton yang berharap melihat Tisa Biani bernyanyi itu? Ya orang semakin tahu diri aku tuh seperti apa sih sebenarnya. Karena kan selama ini acting terus nih. Acting terus nih jadi orang gitu. Kadang orang nggak tahu gitu aku kayak gimana gitu. Mereka selalu melihat aku menjadi orang lain gitu, karakter orang lain, rambutnya di macam-macam segala macam. Tapi kalau dinyanyi aku lebih jadi diri sendiri aja sih gitu. Kayak pemilihan stylenya juga lebih bebas. Terus kayak pemilihan lagunya juga alhamdulillah didukung sama label sesuai apa yang aku mau. Terus liriknya juga sesuai apa yang aku mau gitu. Jadi orang sebenarnya ya kalau mau lihat diri Tisa sebenarnya ya tinggal lihat karya-karya Tisa di musik aja gitu. Iya, karena tidak sedang berakting. Acting, iya, benar. Kalau di film ya udahlah, aku beda orang gitu. Kalau album ini ingin menawarkan apa kepada pendengar EP ini? Album ini aku pengen menawarkan kayak sebenarnya tuh ya selain aku memberikan kejujuran atas apa yang aku rasakan, atau mungkin dari penulisan lirik lagunya tuh benar-benar senatural itu gitu. Ya aku pengen banget orang tuh jadi kenal diri aku kayak gimana gitu. Terus lebih apa ya, lebih ini kan Gen Z banget gitu lagunya tuh, kayak ya mudah-mudahan orang bisa suka sama jenis musiknya gitu. Udah ada rencana bikin showcase buat launching album? Sudah ada Kang. Aku itu impian aku banget Kang gitu. Kalau nyanyi tuh pengen ada showcase gitu. Kapan? Nah, itunya rahasia gitu. Masih aku rencanakan ngikutin jadwal syutingnya juga, tapi kayak pengen banget itu showcase tuh, kayak nyanyi di depan teman-teman gitu kan, fans-fans albumnya gitu. dibawain pengen sih. Berarti kalau kan cuma 4 lagu nih di EP, berarti di showcase nanti bakal bawain lagu-lagu kamu yang udah pernah kamu bawain sebelumnya ya? Mungkin, tapi kayaknya karena aku lebih fokus sama album yang sekarang, kayaknya mungkin fokus itunya aja sih. Sisanya ngumpul-ngumpul. Ya pokoknya kita tunggu aja lah si showcase-nya. Ya. Semua digital streaming flat digital. Di digital ya, sudah ada platform. Udah. Ya mudah ntar duit sama RCP. Kayaknya nggak mungkin ya Kang. Kayaknya nggak mungkin Kang. Ya Allah, jauh ya musiknya ya. Ya makanya bikin yang kayak gitu. Iya benar. Kalau mau duit sama RCP bikin yang fang-fang gitu. Tapi nanti yang lain kan udah lebih dulu ngantri. Oh iya. bener. Ya, berarti perjalanan karir musikal Tisa Biani masih panjang lah ya. Harusnya masih banyak karena aku bayi baru lahir Kang. Jadi aku harus masih banyak belajar sama yang senior, terus harus lebih dikuatin mentalnya gitu. Kayak ibarat apa ya, kayak ya inget aja masa-masa aku waktu awal-awal syuting film.
kayak apa sih struggle-nya lebih besar banget gitu sama yang udah-udah gitu. Walaupun sekarang udah ada sosmed ya, gitu. Selamat berjuang kalau gitu Tisa Biani. Thank you, Dan Kak. akan EP Apakah Kita ada rencana rilis? Sudah rilis. Fisik belum ada rencana, tapi sekarang dengerin dulu digital platformnya. Pengen PH-nya lah insyaallah. Oke. Lah.